Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan dalam pula untuk seluruh sahabat negara tetangga kita, semoga kita semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar real time. Kali ini saya akan bacakan dari salah satu atensi yang bernama Arif dari Bandung. Lebih uploadnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Alhamdulillah saya bisa mencapai membuatkan atensi karena memang saat itu saya kesulitan bagaimana caranya saya menyampaikan atensi. Sedangkan posisi saya di Bandung Bung Jepri. Sedangkan kebetulan tidak ada kawan ke Jakarta. Ternyata begitu saya membuka YouTube Anda, channel Ayah Sadam, diberi kemudahan untuk masuk mengenalkan diri di mana adanya Facebook Abai Tino di Messengernya. Insya Allah mudah-mudahan Bung Jepri atensi saya dibaca dan lekas dimuat Bung Jepri ya. Ini penting sekali buat saya. Saya punya kisah-kisah nyata 5 tahun yang lalu Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri. Saat itu, terus terang saja, saya dikenal anak alim. Saya aktif di bidang pengajian. Hingga sampai ke seluruh penjuru, baik di kampung saya, orang segan pada saya. Memang terus terang saya punya kelebihan dari keturunan saya, dari keturunan kakek saya, Bung Jepri. Saya suka ngobatin orang, meruqyah, dan termasuk kalau ada orang-orang sakit saya datangi, sehingga saya disegani semua orang, gitu Bung Jepri. Sejalan dengan waktu, saat itu saya masih single parent Bung Jepri. Memang saya pernah dulu berhubungan dengan seseorang, tapi sudah cukup lama tidak ketemu Bung Jepri. Nah, pada saat saya lagi sibuk-sibuknya menolong orang yang sakit karena ditembak segala macam Bung Jepri, ya, yang ada hubungannya dengan masalah dunia lain Bung Jepri. Tiba-tiba dalam perjalanan saya pulang bertemu dengan kawan lama, yaitu mantan pacar saya. Ternyata mantan pacar saya sudah menjadi seorang dukun Bung Jepri. Disitulah kami sempat ngobrol dan ternyata dia masih mengharapkan saya. Karena apalagi melihat saya posisinya masih single gitu Bung Jepri. Tapi karena saya hatinya sudah tertutup, saya bicara baik-baik. Kita masing-masing saja saling mendoakan mudah-mudahan mendapatkan pendamping yang lebih baik. Saya katakan demikian, tapi dengan kata-kata saya, dia seakan tidak terima Bung Jepri. Lantas singkat kata Bung Jepri, entah kenapa setelah saya bertemu dengan dia Bung Jepri, beberapa hari kemudian saya selalu diimpikan dan selalu mengingatkan dia. Padahal hati saya berontak, tidak menyukai dia Bung Jepri. Jadi dulu tuh gini Bung Jepri, pada saat kami masih sering ketemu, sebelum kami pacaran, awalnya seperti itu Bung Jepri. Saya sering menolong dia. Dia kan ceritanya dia orang nggak punya lah gitu Bung Jepri, hingga sampai saya bantu sampai dia sarjana. Nah setelah sarjana kami berpisah Bung Jepri masing-masing. Jadi sekian tahun kami tidak bertemu, tidak ada kabar. Nah disitulah saya ditemukan sama dia. Ternyata dia masih single. Dia mengharapkan saya, apalagi dia kaget dengan adanya saya belum punya pasangan. Nah disitulah ada selat Bung Jepri. Menurut saya pribadi, ini mohon maaf Bung Jepri ya, bukan berarti saya solusi, ini sharing saja Bung Jepri. Dan tolong bantu Bung Jepri dengan kisah saya. Kenapa setelah saya bertemu dengan dia, kok selalu dimimpikan? Dia selalu bayang-bayangin dia Bung Jepri. Dan yang anehnya Bung Jepri, setiap saya makan, wajah dia ada di gelas di mana saya punya air putih yang ada di gelas. Persis Bung Jepri. Lantas saya berpikir kembali. Bahkan saya sharing kepada seorang ustadz
dia, Bung Jepri. Beliau mengatakan, ini kiriman gaib. Lantas seorang ustadz berkata, siapa yang Anda lihat di air tersebut? Terus saya katakan dengan lugas, Bung Jepri, itulah mantan pacar saya, Pak. Kami sudah cukup lama tidak bertemu, Pak. Dari riwayatnya panjang, Pak. Dulu waktu dia katakanlah dalam ekonomi minus, saya membantu membiayai dia hingga sampai sana sarjana, Pak. Lantas kami dengan seterusnya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, Bung Jepri. Karena kesibukan kami, sehingga kami masing-masing sekian tahun tidak ketemu, tidak ada kabar. Tiba-tiba, Pak, saya ketemu di jalan habis meruqyah orang. Nah, disitulah terjadi pembicaraan serius. Inti sarinya, dia mengharapkan saya. Bahkan dia belum punya pasangan. Dan dia mengetahui adanya saya masih single. Lantas saya menolak secara halus. Karena hati saya sudah tertutup, tidak ada rasa. Saya katakan demikian sama Pak Ustadz. Begitu saya menolak secara halus, dia kayaknya tidak terima, Pak. Nah, disitulah sejak saya habis ketemu dia beberapa hari kemudian, saya dimimpikan dan selalu membayangkan dia setiap saat. Bahkan sampai saya makan, saya kebayang-bayang dia yang buat saya kaget tadi. Wajah dia ada di air gelas yang saya buat minum, ya. Nah, disitulah Bung Jepri, saya tidak bisa menyimpulkan apa maksudnya itu. Sedangkan dia bercerita katanya dia dari dukun itu, sering ngobatin orang juga. Mohon pencerahan, Bung Jepri. Waktu itu Pak Ustadz tidak menceritakan secara detail apa yang dimaksud. Cuma dibantu menambahkan zikir-zikirnya aja katanya. Tapi tetap saja, Bung Jepri, dia selalu nongol di mana adanya air minum saya, persis seperti kayak aslinya dia. Apakah ini sesuatu kiriman gaib saya dibuat sama dia secara jauh, atau gimana, Bung Jepri? Mohon penjelasan dan pencerahannya, Bung Jepri, dan bagaimana penolakannya. Terima kasih, Bung Jepri, atas jemotnya. Atas saya Arif dari Bandung. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jadi moderat di channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Arif yang ada di Bandung, ya. Terima kasih atas kunjungan Anda, atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali lagi kepada atensi Saudara Arif yang baru saja saya bacakan, bahwasanya ini masalah hubungan, ya, hubungan lama. Sudah lama gak ketemu, ternyata tanpa disengaja Anda bertemu dengan teman lama. Sedangkan riwayat masa lalu Anda katakanlah pernah baik dengan dia, menolong, ya, hingga sampai membiayai sampai sarjana. Karena ada kelanjutannya ingin melangkah jenjang keseriusan hubungan untuk pernikahan. Karena saking sibuknya Anda masing-masing punya kesibukan sehingga sampai tidak pernah berhubungan baik telepon ataupun kabar-kabar yang lain, gitu, ya. Setelah sekian tahun tanpa disadari kalian dipertemukan, ternyata memang kalian belum memiliki pasangan masing-masing. Dan di luar dugaan pula, pasangan Anda ingin melanjutkan seperti itu, ya. Dan Saudara Arif katanya pintu hatinya sudah tertutup, tidak ada rasa, hanya sebagai kawan saja, ya. Akan tetapi pasangan Anda yang lama kayaknya tidak terima dengan kata-kata Anda, sehingga Anda merasakan perbedaan-perbedaan setelah bertemu dengan beberapa hari yang lalu, ya. Dimimpikan dan selalu mengingatkan dia, bahkan Anda sedang makan, wajah dia nongol ada di air, persis banget kayak seperti dia aslinya. Kembali lagi kepada saudaraku, memang betul apa yang dikatakan Ustadz, itu sesuatu kiriman. Apalagi Anda jelas bahwasanya teman Anda mengatakan dia jadi dukun, ya. Jadi kita
Insya Allah untuk saudara Arif, solusinya sebetulnya gampang kok. Saya percaya Anda orang yang tawadu dan istiqomah. Coba begini, Anda tawasul ya. Kalau bisa terserah Anda mau ngambil yang 3 hari atau 7 hari puasa. Misalnya 7 hari ya. Anda amalkan suratul Fatihah saja. Sebanyak 21.000 baca suratul Fatihah ya. Sebanyak 21.000 selama 7 hari. Ditambah surat Al-Kahfi 100 ayat 107 sampai 110 sebanyak 3.313. Dan ayat kursi sebanyak 1.013. Diakhiri suratul Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali, dan Anda niatkan dan Anda siapkan air putih sebelumnya ya, air putih matang untuk sebagai media. Nanti setelah Anda selesai, Anda tiupkan ke air, ya Allah, saya niatkan Engkau melalui air doa ini untuk saya minum, mudah-mudahan normalkan jiwa saya, jauhkan dari pandangan yang gaib ya, dan lindungilah hamba, jauhkan dari segala hal-hal yang gaib yang akan mengganggu saya seperti itu, dan jagalah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba seperti itu. Dan Anda tiupkan 3 kali dan langsung membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda baru meminumkan. Mudah-mudahan dengan melalui air doa tersebut jiwa Anda akan tenang dan tidak akan pernah terpengaruhi oleh pandangan yang Anda lihat. Ya, itu sesuatu kiriman ilmu gaib yang untuk mengaruhi jiwa Anda, sehingga pemandangan Anda yang Anda lihat adalah wajah dia. Disitulah nanti dia akan merasakan apa yang dia perbuat dengan kiriman-kiriman wajah dia. Dia akan merasakan kegagalan. Dan memang karena dia merasa dikecewakan, dia berusaha supaya Anda tunduk dan akan memenuhi keinginan dia. Seperti itu ya. Jadi saudara, memang kalau kita namanya jodohannya, kalau memang belum jodoh, di satu sisi menginginkan, di satu sisi hatinya tertutup. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Buat apa kalau nanti dalam perjalanan kita tidak bahagia ya. Jadi untuk saudara Arif, saya harapkan sekalipun memang itu kondisinya yang saya terangkan, jangan pernah Anda dendam atau sakit padanya, tetap selalu bersikap baik terhadap siapapun, termasuk yang terkait, walaupun Anda disakiti, tetap dengan jiwa yang besar dan tetap ikhlas dan memaafkannya. Insya Allah semua kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang esa yang dapat menolong kita dengan melalui zikir-zikir tersebut ya. Nanti pada saat Anda sudah selesai 1 minggu, Anda prakteknya cukup sedikit saja. Pada saat Anda ingin membuat air doa, cukup membaca surat Al-Kahfi ya, di ayat 107 sampai 110 1 kali, ayat kursi sekali, surat Al-Fatihah sekali, dan Anda tiupkan, niatkan seperti kayak tadi, untuk diminum ya, untuk kesehatan Anda dan untuk minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan kejahatan, kezaliman, dan jauhkan dari pandangan yang gaib. Inilah hamba, keluarga hamba, termasuk harta hamba, seperti itu ya. Lantas Anda tiupkan dan Anda minum. Dan jangan lupa kalau bikin air media itu diperbanyak, nanti sisanya buat mandi, dicampurkan ke air mandi ya. Dan yang lainnya untuk dijeblas di dalam rumah dan luar rumah, disambung sambil membaca sholawatan atau tasbih la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar, sambil niat, ya Allah, saya niatkan Engkau apabila ada sesuatu gaib yang masuk di dalam tubuh hamba atau di rumah hamba, keluarkan dari tubuh hamba atau dari rumah hamba, jauhkan sejauh-jauhnya, lindungilah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba, seperti itu ya. Lalu Anda tiupkan ke air, baru dijebratin ke seluruh lingkungan rumah, baik luar maupun dalam, sambil membaca tasbih ya. Mudah-mudahan saudara Arif Anda paham dan jelas atas pencerahan dan solusi dari saya. Insya Allah Anda orangnya yang arif, sama dengan namanya cocok, arif dan bijaksana. Insya Allah Anda akan mendapatkan jodoh yang lebih baik untuk dunia akhirat yang solehah ya.
Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya maupun di luar sana. Karena waktu sialah kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu bersama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.